Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube aku, Reni Marlina. Oke guys, di video kali ini di 5 menit ke depan aku mau sharing ke kalian terkait gimana sih caranya merumuskan masalah penelitian baik dalam skripsi ataupun dalam tugas akhir. Stay tune terus ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Jadi langsung aja di video aku kali ini aku mau sharing ke kalian terkait gimana sih Kak caranya merumuskan masalah penelitian. Nah, berbicara masalah gitu ya, sebelum kita menulis skripsi ataupun tugas akhir, tentunya hal yang pertama ataupun rumusan masalah ini akan menjadi fondasi besar atau fondasi dasar ya teman-teman dalam teman-teman mengerjakan tugas akhir ataupun skripsi. Karena kenapa? Sebelum teman-teman menentukan judul, itu yang harus pertama yang harus teman-teman lakukan atau yang harus teman-teman cari dalam mengerjakan skripsi adalah mencari masalah terlebih dahulu. Kadang mahasiswa kebanyakan nih ada orang yang mencari mencari judul terlebih dahulu baru merumuskan masalah. Nah, di sini rumusan masalah sendiri ada dalam bab 1 ya ataupun dalam latar belakang. Nah, cara merumuskannya hanya simpel ya. Kalau untuk merumuskan nanti dalam bentuk pertanyaan, kemudian dengan perumusan dengan kata-kata yang baku dan tidak terlalu umum dan tidak terlalu sempit juga nanti dalam merumuskan masalah. Namun gimana sih caranya kita menentukan masalah itu sendiri dalam sebuah penelitian? Nah, jadi teman-teman yang harus teman-teman punya terlebih dahulu itu adalah minat ataupun objek ya, minat ataupun objek yang akan kalian teliti. Nah, kemudian setelah kalian menemukan suatu objek, misalkan dalam sisi ekonomi, misalkan teman-teman udah minatnya pengen neliti sebuah perbankan misalkan, ataupun sebuah lembaga keuangan mikro misalkan ya. Nah, teman-teman kalau misalkan sudah menentukan satu objek aja gitu, minimal satu objek, nah teman-teman dari situ teman-teman mulailah cari data yang berkenaan dengan objek teman-teman. Nanti teman-teman lakukan kajian terhadap objek tersebut, cari ataupun korek-korek masalah yang ada di dalamnya. Misalkan nih ada sebuah perbankan yang misalkan bank A lah kita sebut, dia mengalami kerugian dengan total nilai sekian misalkan ya itu. Nah, itu kan dari kita baca itu aja udah dapat masalah nih. Kenapa bank itu bisa mengalami kerugian gitu sebesar nominal sekian. Nah, itu dari situ teman-teman sudah bisa membuat ataupun menemukan masalah. Jadi sebelum kalian menentukan judul, hal yang pertama yang harus kalian tentukan adalah masalah atau merumuskan masalah. Nah, jadi nanti teman-teman yang buat masalah, teman-teman juga nantinya yang akan memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Nah, biasanya masalah ini nanti akan diolah nanti disertai juga dengan teori-teorinya ya di bab 2, kemudian nanti akan diolah melalui di bab 3-nya melalui pengolahan data. Itu tergantung dari data nanti yang akan teman-teman cari, baik itu data kualitatif ataupun data kuantitatif. Jadi sebenarnya masalah itu simple gitu ya untuk merumuskan masalah. Intinya teman-teman udah tahu objek yang akan teman-teman teliti, kemudian teman-teman kaji, teman-teman korek-korek masalahnya ada di mana. Kalau teman-teman kira-kira si masalah tersebut bisa teman-teman asumsikan sebagai hipotesis, itu bisa sangat amat maksudnya mohon maaf bukan hipotesis, maksudnya setelah teman-teman merumuskan masalah terus tahu gitu ya masalahnya, kemudian terbuatlah judul. Nah, itu bagus gitu ya, bagus banget gitu loh. Soalnya kalian paham berarti dari masalah itu akan timbullah judul. Jadi bukan dari judul timbullah masalah gitu. Jadi jangan udah buat judul baru masalahnya dikorek-korek, tapi harus terlebih dahulu teman-teman cari masalahnya, kemudian baru tentukan judul dalam skripsi teman-teman. Nah, jadi intinya seperti itu. Kalau untuk merumuskan masalah ya, merumuskan masalah gunakan tadi bahasa yang jangan yang terlalu umum, kemudian juga tidak terlalu sempit. Jadi pakailah bahasa-bahasa yang
misalkan dari baik lebih baik gitu loh, kayak gitu. Jadi ada kata yang gak umumnya gitu loh. Jadi jangan terlalu umum, jadi jangan juga terlalu sedikit kayak gitu. Itu untuk dalam merumuskan masalah. Biasanya nanti dibuatnya di bab 1 dan itu secara sangat amat padat dan jelas gitu sih rumusan masalah yang teman-teman buat. Jadi pertama nih dari aku, saran dari aku, teman-teman harus tentukan dulu subjek ataupun objek, kemudian objek penelitiannya itu mau di bidang apa, kemudian teman-teman kaji masalahnya ada di mana. Kemudian yang terakhir, dalam merumuskan masalah penelitian, teman-teman juga harus diartikulasikan dengan data yang ada ataupun dengan fenomena yang ada. Jadi jangan sampai teman-teman udah nemukan masalah nih, itu harus disertai dengan bukti juga, harus disertai dengan data juga. Misalkan kerugian A, misalkan kerugian si Bang A, melanjutkan contoh rumusan masalah yang tadi ya, kerugian Bang A gitu misalkan lagi ini diakibatkan oleh. Nah, itu teman-teman harus ada sumber yang kuatnya juga disertai dengan data dan faktanya. Jadi secara simpelnya ya, merumuskan masalah itu antara realita dengan teori gitu loh. Secara teori ini A, tapi kenapa dia di realita B. Nah, itu udah bisa jadi masukan atau bisa jadi masalah dalam teman-teman merumuskan masalah kayak gitu. Itu sih simpelnya ya teman-teman, dalam kalian merumuskan masalah kan sesimpel itu kan dalam kalian merumuskan masalah. Jadi saran aku nih, pada saat teman-teman merumuskan masalah itu jangan dalam membuat skripsi maksudnya ya, ataupun tugas akhir, jangan terpaku dulu terhadap judul, tapi buatlah masalah terlebih dahulu, baru dari masalah itu kalian munculkan judul untuk skripsi kalian. Jadi insya Allah untuk kedepannya akan lebih mudah kayak gitu. Jadi si rumusan masalah ini akan menjadi pondasi dasar buat nantinya mengkaji di bab 3 di metode penelitian khususnya kayak gitu. Mungkin itu aja dari aku, cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga terbuka, silahkan teman-teman kalau misalkan ada kritik, saran bisa langsung via kolom komentar. Aku ucapin terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe di channel YouTube aku. Thank you.